itu ini bisa gerak-gerak sendiri. Engkolan ini bisa gerak-gerak sendiri. Nah, terus kalau dimasukkan gigi, dipakai jalan itu kadang gini, ngik, mundur sih. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali di vlog ATC ya. Ini saya punya garapan Supra 125 Fi. Kasusnya itu lucu Bang Bro. Jadi ini udah sebagian saya bongkar ya, karena tadi lupa nggak saya videoin. Jadi motor itu kalau dinyalain ya, itu ini bisa gerak-gerak sendiri. Engkolan ini bisa gerak-gerak sendiri. Nah, terus kalau dimasukkan gigi, dipakai jalan itu kadang gini, ngik, mundur sih. Jadi kalau di player itu kadang bunyi duk duk gitu. Ini sangat berbahaya sekali ya. Nah, kenapa si ini bisa terjadi kayak gitu? Nah, biasa yang paling umum ya, ini yang paling umum. Ini kan mesinnya sebenarnya secara konstruksi ya hampir sama dengan mesin KPH ya untuk bagian rasionya. Jadi di motor ini memang untuk letak per engkol itu di samping sini. Ya, memang di samping. Tapi gigi penghubung antara ini ya engkolan dengan rasio ini, nah dengan rasio itu letaknya itu kan di tengah. Nah, di gigi penghubung itu kan ada per platnya. Nah, itu bisa terjadi karena pernya itu lepas, bisa patah, bisa bukan per sih sebenarnya, kayak plat gitu ya, yang nahan gigi ya, itu bisa lepas, bisa patah, ataupun bisa kena lama ganti oli ya, sering telat ganti oli, atau kena oli palsu bisa. Jadi gear yang ini penghubungnya itu kan harusnya setelah diengkol dia balik ke posisi semula. Jadi dia nggak mau lengket istilahnya kayak gitu. Jadi ketika si ini berputar, nah ini ikut bergerak. Jadi caranya ya harus diturunkan mesinnya. Oke, ini sudah kemarin hampir nggak saya video ya, karena garapan saya kan penuh ya. Tapi nggak apa-apa lah, walaupun intinya video itu agak di skip ya, tapi seenggaknya kita bisa bikin konten pengalaman lah ya. Ini kan mini vlog ya, vlog namanya vlog ATC ya, bukan tutorial. Jadi siapa tahu nanti ilmunya bisa bermanfaat. Oke, saya akan lanjut turunkan mesin karena hari ini saya harus menurunkan 1 2 3 4 5 mesin hari ini. Jadi ini full mesin turun total, yang itu bagian depan ya, ganti silinder blok, yang smash silinder blok itu turun juga. Terus yang di depan ada juga Karisma, turun mesin juga. Jadi 5 mesin dari ini, makanya saya enggak tutorialkan secara detail. Oke, karena proses perekaman itu ribet. Oke Kang Bro, kalau kita lihat di sini kelihatannya normal aja ya. Ini dilihat. Nah, ini nggak ada yang rusak, ini nggak lepas ya. Cuman nah ini teman-teman nggak terlalu mengamati kenapa kok ini bisa gerak-gerak gini. Ini kan sistemnya, tak jelasin dulu sistemnya. Nah, sistemnya itu kan ketika ini diengkol ya kan kayak gini, ini menggerakkan sini. Nah, ini menggerakkan si gigi ini yang besar ini loh. Nah, ini menggerakkan as ini, as. Nah, as ini yang terhubung ke kopling, terus terhubung ke krok as ini, terus menghidupkan mesin kan kayak gitu ya. Cuman ini masalahnya, tahu sendiri. Nah, lihat olinya di tangan saya kayak gini. Ini olinya kayak gini. Kalau orang bilang itu bahasanya kena oli palsu atau apa, saya nggak tahu, nggak berani komen terlalu dalam. Yang kayak gini tuh banyak kasusnya, entah itu memang kena oli palsu atau dulunya pernah ngebul ya, dicok oli jelek-jelek, ataupun apa ya, pernah apa ganti boring atau apalah, tapi nggak dibongkar tengah, saya nggak tahu. Pokoknya intinya dulunya gimana saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau tadi waktu saya bongkar silinder sini ya, silindernya itu masih baru, bloknya baru ya. Mungkin dulu ngebul terus diganti blok ya kan, tapi nggak diturunin mesin ya kayak gini. Kalau ngebul ganti blok tok ya memang kayak gini. Kebanyakan nggak awet karena apa? Kita nggak tahu dalam kondisi mesin seperti ini. Langsung lanjut ke sini. Nah,
Jadi cara kerjanya udah paham tadi ya. Ini kalau di engkol gini, nah bisa menggerakkan semua bagian. Nah, cuman di sini ini kan karena beletnya ini banyak ya kan. Nah, lengketnya kayak gini. Naudzubillah ini. Ini harus benar-benar dibersihkan. Nah, ini normal, dia bisa naik turun, lihat. Jadi ketika diengkol, ya kan, ini diengkol ke belakang gini. Nah, ini itu akan bergerak maju terus gitu, bergeser karena ini ditahan oleh ini ya kan, cowakan ini ini loh platnya ya, sama kerjanya dengan engkol-engkolan yang lain kayak RX King, Fish Air dan lain-lain. Ini kerjanya kayak gitu terus gitu ya, nyangkut. Nanti ketika udah hidup ini akan kembali ke posisi semula ya kan. Nah, jadi terlepas. Nah, kenapa ini bisa gerak-gerak sendiri? Nah, ini bisa gerak sendiri itu karena ketika ini nyambung gini tek ya kan, terus motor udah hidup dia tetap nyambung, tetap terhubung. Makanya dia gerak-gerak sendiri. Karena posisi ini berputar Kang Bro. Ini berputar terhubung dengan ini, gear ini. Nah, kalau ini berputar otomatis ya kan. Ini kan posisinya bebas. Walaupun terhubung ke sini berputar, ini kan diam aja. Tapi karena ini nggak mau balik, tek gini ya, hidup diengkol nyangkut terus nggak mau balik, otomatis ini ikut gerak-gerak karena dia ikut berputar. Nah, kalau gerak-geraknya dikit berarti dia nyangkutnya dikit gini. Nah, nyangkut nggak guys. Ini masalah cuman ini Kang. Nah, ini loh. Nah, ini lengket. Jadi si besi ini itu karena olinya ini saking parahnya ini lengket. Nah, harusnya ini itu bisa bergerak, fleksibel loh. Nah, ini harus bisa bergerak. Kalau nggak bergerak karena ini kan naik turun. Nah, jadi ketika dia kembali ke posisi ini kan ketahan oleh si ini. Jadi ini otomatis supaya ini bisa kembali ke posisi ini kan ada pergeseran kayak gini, pergerakan set kayak gitu ya. Nah, karena ini lengket otomatis dia nggak bisa balik sempurna sampai mentok. Akhirnya nyangkut-nyangkut di engkolan, terus engkolannya bisa gerak-gerak sendiri. Jadi, nah ini harus dibikin licin ya. Dia tetap nahan supaya ini bisa nggak kemana-mana, geser tetap di alur. Tapi ini tetap harus bisa fleksibel, bisa berputar lah bahasa gampangnya gitu. Ini harus bisa berputar. Tadi karena olinya saking lengketnya di sini, jadi ini nggak bisa kayak dilem malahan. Nah, kalau dilem ya nggak bisa, nanti baliknya nggak bisa sempurna. Nah, itu ya. Oke, ini baik-baik aja, nggak ada yang rusak, hanya saja karena olinya udah nemen. Lihat, habis megang ini, Masya Allah ya. Oke, jadi ini nanti saya akan coba bersihkan sebisa mungkin. Wes nggo thinner kah, nggo bensin kah, nggo apa pokoknya direndam dulu kah gimana. Jadi saya konfirmasi dulu sama yang punya karena ini posisinya turun mesin, suruh ngecek sekalian bagian yang lain. Ini saya cek setangnya ini udah kocak parah sebenarnya. Nggak tahu nanti mau diganti atau enggak, itu urusan dia. Yes gitu. Sementara videonya seperti ini dulu, saya mau bersihkan dulu. Oke. Nah, ini Kang Bro. Bloknya yang penuh belet-belet kayak gini deh, tangan langsung kayak gini. Parah. Lihat ini kan tak rendemin sini ya. Ternyata di sini pas saya cek bearingnya ini, Masya Allah, bearing kok kayak gini. Delok sampean delok iki. Bearing rasio bisa seperti ini loh, separah ini. Ini motor Supra 125 injeksi itu umurnya baru berapa tahun ya Allah. Ambrol kayak gini, Masya Allah. Ini lo kena oli terus ya. Astagfirullahaladzim. Ya bener, ini rasionya ya miring-miring ya kan. Ini gigi primer sekundernya juga bisa kena ya kalau miring-miring kayak gini. Astagfirullah. Ini bisa pengaruh ke mana-mana ini, bukan hanya di engkolan tadi nih. Yesus, lihat. Wah Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Oke Kang Bro, ini motornya udah saya rampungkan ya. Sesuai requestan yang punya motor, karena ini kemarin gerak-gerak itu kan karena lengket dan bearingnya pecah ya.
Jadi di sini saya temui itu setangnya udah kena juga, terus udah kocak ya. Terus bearingnya bearing stud kamratnya itu juga udah kena. Jadi saya suruh ganti sekalian. Dan yang punya motor meng ACC, sekarang kita coba nyalakan ya. Oke, ini motornya udah halus, suaranya halus, klenyem ya. Starternya tadinya nggak mau, udah saya ganti cool booster juga yang original, terus tak gantiin kabeh biar normal, karena ini yang pakai istrinya ini. Kasihan nanti kalau nggak normal. Nah ini udah enak, mesinnya halus. Sekarang saya coba masukkan ya, karena kemarin kalau dimasukkan gigi di sini tuh gerak-gerak gini kan bro, gerak-gerak gini. Kalau digas justru malah ini ke belakang nih sampai diikat di sini. Takut kalau ke belakang. Jadi kalau di player tuh bunyi mak cetok kayak gitu. Tak masukin ya. Nah ini udah masuk. Nah lihat di sini nggak ada pergerakan, tak gas ya. Nah ini motornya mau maju. Tapi di sini udah nggak ada pergerakan. Oke. Jadi motor ini udah rampung, udah kelar. Penyakitnya sepele. Ini sebenarnya sumber penyakitnya ya dari itu ya, lumpur-lumpur yang ada di dalam mesin itu. Entah karena sering telat ganti oli atau oli palsu, saya nggak tahu. Jadi, intinya itu yang mempengaruhi. Platnya lengket, terus bearing-bearing juga ikut pada rontok. Oke, gitu yang bisa saya informasikan kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, terus dukung channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampung kabeh 2 motor.